Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdikos, kalau Abdikos ada waktu, Abdikos akan bahas detail menarik yang ada di Jujutsu Kaisen Season 2 episode 1. Sebelum Abdikos bahas detailnya, mungkin banyak dari teman-teman yang penasaran bagaimana kualitas animasi dan penceritaan di anime Season 2 ini. Dengan mantap, Abdikos katakan luar biasa, meskipun kualitas gambar animasinya tidak sebagus Season 1, tapi latar tempatnya benar-benar dibuat realistis, pergerakan karakternya sangat smooth, bahkan sebagian pergerakan menggunakan teknik rotoscoping, yaitu teknik untuk menggambar dari objek atau rekaman, dan beberapa shoot menggunakan teknik ala-ala horor Hollywood yang membuat anime ini bukan tipikal shonen mainstream. Dan yang paling menarik tentu saja humor di episode 1 ini. Kalian tidak akan sadar kalau episode 1 akan cepat habis karena humor dari para murid Jujutsu di generasi Gojo. Humor mereka agak berbeda dengan humor generasi Megumi dan Yuji karena memang ini beda zaman. Jadi kalau humor murid generasi baru membahas dunia pop culture setelah viralnya dunia internet di atas tahun 2010, seperti humor Jennifer Lawrence dan humor idol group. Dan ya, humor di zaman Gojo dan Geto ini lebih ke humor generasi 90-an, humor murid sekolah berandalan, dan humor para gadis remaja tangguh yang ngomongnya serba blak-blakan. Untungnya Abdikos lahir tahun 90-an, jadi humor ini cukup relate untuk Abdikos. Jadi kesan Abdikos selama menonton episode 1 ini adalah ngakak dan tidak terasa episode 1-nya sudah berakhir. Baik, itu adalah gambaran secara umum episode 1 menurut Abdikos. Mari kita masuk ke detail menarik yang ada di episode 1 Jujutsu Kaisen Season 1. Check it bro. Detail pertama, titik balik kehidupan Geto. Kita tahu kalau di movie 0, Geto akan menjadi villain utamanya. Dan ya, di pembukaan episode 1 ini, kita akan melihat bagaimana titik balik Geto akan melakukan hal itu, di mana adegan ini ada menjelang akhir arc masa lalu Gojo, yaitu Geto sudah tenggelam dalam ideologi kebenciannya terhadap manusia, termasuk meninggalkan jiwa heroiknya sebagai penyihir Jujutsu untuk nantinya murni menjadi pengguna kutukan jahat. Awalnya gambar dibuat hitam putih sambil menyuarakan narasi Geto tentang pengorbanannya sebagai penyihir Jujutsu yang sering menyucikan roh kutukan dengan cara memakannya. Dan ya, memakan roh kutukan bagi Geto seperti menelan kain yang habis dipakai untuk mengelap muntahan. Bisa teman-teman bayangkan betapa tidak enaknya. Tapi atas nama Jujutsu, Geto rela melakukan hal tersebut. Warna kemudian dipercerah setelah Geto menggunakan teknik kutukannya dan berjalan membawa 2 orang anak di sebuah tempat terpencil. Jadi ceritanya dari Geto yang cerah lalu mengalami titik balik hitam putih, dan akhirnya Geto kembali tercerahkan dengan tujuannya sebagai villain yang memihak para pengguna kutukan. Detail 2, Init Domain dan pengalaman Abdikos. Berikutnya Abdikos akan membahas bagaimana Utahime dan Meimei terjebak Init Domain kutukan di rumah angker. Di scene ini banyak sekali shoot scene horor ala Hollywood, seperti scene bagaimana Utahime menyelidiki sendiri, lalu scene saat Utahime mengecek sesuatu di bawah kasur. Selain itu, scene flashback bagaimana rumah tersebut menjadi angker dibuat animasi klasik ala-ala Studio Ghibli. Untuk keluar dari tersesat di rumah angker ini, Meimei dan Utahime menggunakan strategi, yaitu berlari ke arah yang berlawanan untuk menjebol batas barir domain yang kemungkinan juga bisa bergerak mengikuti target. Dan hasilnya, Utahime hampir saja menemukan ujung dari Init Domain, namun Gojo malah menghancurkannya dari luar. Yap, Abdikos cukup paham hal ini karena Abdikos pernah mengalaminya sendiri saat masih SD, dimana meskipun jarak SD Abdikos dari rumah cukup jauh, tapi Abdikos sering pulang sekolah hanya dengan jalan kaki. Saat itu Abdikos bersama teman-teman pulang jalan kaki, namun mencoba pengalaman baru dengan lewat buritan. Buat yang tidak paham apa itu buritan, biasanya rumah di desa itu punya halaman luas baik di depan atau di belakang. Nah, yang di bagian depan itu namanya latar atau pelataran, sedangkan yang bagian belakang itu namanya buritan. Biasanya bagian buritan lebih luas daripada bagian pelataran karena buritan satu rumah saling bertemu dengan buritan satu rumah yang lain, alias tanpa dipisahkan apapun. Sedangkan bagian pelataran biasanya dipisahkan jalan kampung yang ramai orang lewat. Yap, biasanya di buritan rumah itu ada jublangan alias bekas tanah galian untuk membuat batu bata, genteng, atau bahkan hanya sekedar untuk membakar sampah. Nah, saat Abdikos dan teman-teman mencoba hal baru dengan lewat buritane rumah orang, tiba-tiba saja Abdikos dan seluruh teman-teman masuk ke dalam jublangan. Walaupun saat itu siang hari, tapi Abdikos dan teman-teman merasa kita seperti di dunia yang berbeda. Setelah kita terjatuh
Di dalam jublangan, kita melihat ada sungai, pohon bambu yang rindang, dan juga persawahan. Logikanya, masa ada sawah, sungai, dan kumpulan pohon bambu yang rindang di tengah-tengah lubang bekas galian yang besarnya mungkin hanya sebesar tambak ikan. Abdikos tidak tahu kalau saat itu Abdikos dan teman-teman sedang terkena inedomen dari roh kutukan alias makhluk halus. Karena memang saat itu Abdikos masih SD. Pada akhirnya Abdikos bisa keluar dari domen setelah berlari bersama teman-teman sambil membaca doa. Dan tahukah teman-teman di mana posisi Abdikos saat keluar dari domen? Jawabannya adalah jalan raya. Yap, saat dewasa dan membahas Jujutsu Kaisen Season 2 episode 1 ini, Abdikos kembali teringat momen itu dan penasaran kira-kira roh kutukan seperti apa yang punya domain bawaan alias inedomen bertemakan suasana pedesaan asri lengkap dengan aliran sungai, pohon bambu, dan ladang yang ditaruh di lubang bekas galian. Apakah teman-teman punya pengalaman serupa dengan Abdikos? Silahkan tuliskan komentar kalian. Detail ketiga, nostalgia generasi 90-an. Walaupun setting waktu arc masa lalu Gojo ini tahun 2006, tapi saat itu Gojo masih berusia 16 tahun. Jadi ya, Gojo adalah anak generasi 90-an dan ada beberapa nostalgia generasi 90-an di episode 1 ini. Ada Windows XP di mana Windows ini dirilis pertama kali tahun 2001. Windows ini sangat-sangat populer apalagi setelah rilisan terbaru Microsoft yaitu Windows Vista gagal di tahun 2007. Barulah ketika Windows 7 diluncurkan tahun 2009, Windows XP mulai ditinggalkan hingga akhirnya Windows ini resmi expired tahun 2014. Yap, karena setting waktu arc masa lalu Gojo ini tahun 2006. Jadi saat itu tidak ada yang lebih terkenal melebihi Windows XP. Bukan hanya itu, ada laptop dengan touchpad dan Windows Media Player untuk memutar video, di mana laptop model seperti ini mungkin hanya diketahui oleh generasi 90-an. Selain itu, di sini kita juga melihat HP Meimei adalah HP lipat, di mana tahun 2006 adalah masa berjayanya HP lipat, khususnya Sony Ericsson. Wajar kalau Meimei sudah bisa membeli HP semahal ini karena dia sudah resmi menjadi penyihir kelas 1. Dan kalau membaca undang-undang Jujutsu yang disepakati pemerintah Jepang dengan 3 klan besar, maka Meimei termasuk PNS dengan pangkat golongan yang sangat tinggi alias 2 tingkat di bawah kelas spesial dan kelas 1 spesial. Jadi gaji dia sebagai penyihir Jujutsu pasti sudah sangat tinggi saat itu. Nostalgia lain adalah bagaimana Gojo yang dengan sukarela menerima tinju Yaga, padahal dia punya Infinity yang jelas-jelas bisa menghalangi Yaga untuk meninjunya. Ya, bagi anak generasi 90-an, dipukul guru bukanlah sesuatu yang tabu karena itu adalah bagian dari pendisiplinan. Apalagi Gojo di sini jelas-jelas melakukan kesalahan, yaitu tidak memasang barir dan langsung satset menghancurkan barir domain roh kutukan yang memerangkap Meimei dan Utahime selama 2 hari. Nostalgia terakhir adalah saat Gojo membuat simpel pentingnya penggabungan Master Tengen dengan wadah plasma bintang dengan analogi Metal Greymon, Skull Greymon, dan Koromon. Yap, mungkin teman-teman generasi Z tidak paham apa maksud dari Gojo ini. Ini sebenarnya merujuk pada salah satu episode terbaik anime Digimon Adventure, yaitu episode 16 di mana Taichi yang tidak sabar memaksa Greymon yang sedang sakit berevolusi ke tahap selanjutnya yaitu Metal Greymon. Namun bukannya menjadi Metal Greymon, Greymon malah menjadi Skull Greymon karena ketidaksabaran Taichi, sehingga akhirnya Skull Greymon menyerang secara membabi buta, tidak peduli kawan atau lawan. Dan setelah energi Skull Greymon habis, dia kembali menjadi Koromon. Yap, walaupun tidak sama persis, tapi kalau dihubungkan dengan Jujutsu Kaisen akan seperti ini. Master Tengen punya bentuk dasar yaitu Koromon, tapi setiap 500 tahun sekali dia bisa berevolusi dari Koromon menjadi Agumon, lalu menjadi Greymon dan Metal Greymon. Tapi syarat untuk berevolusi, dia butuh Digivice yang berupa wadah plasma bintang agar evolusinya menguntungkan pihak Jujutsu alias Master Tengen dengan teknik barirnya tetap bisa berguna untuk melindungi dunia Jujutsu dari para roh kutukan. Nah, kalau sampai penggabungan dengan plasma bintang ini gagal, maka Master Tengen bisa saja menjadi Skull Greymon, yaitu versi jahat dari Metal Greymon, dan menyerang dunia secara membabi buta, tidak peduli kawan ataupun lawan. Untuk itulah Tengen perlu direset kembali menjadi Koromon. Yap, memang tidak sama persis karena ini memakai logika Gojo, tapi kurang lebih seperti itulah penjelasan seberapa pentingnya evolusi dan presetan ulang Master Tengen yang butuh wadah plasma bintang. Detail keempat, pengisi suara Toji sangat sempurna. Walaupun sebagian besar episode 1 ini sangat lucu, tapi episode 1 ini ditutup dengan ending yang sangat wow, yaitu kemunculan Toji Fushiguro dan Xiu Kong yang mengamati bagaimana Gojo dan Geto menyelesaikan kelompok Ki dengan sangat mudah di sisi gedung yang lain.
Awal kemunculannya kelihatan aneh di mana Toji terlihat seperti pengangguran nolep yang jarang mandi. Bahkan dia sampai harus menggaruk-garuk kakinya. Tapi pas suaranya keluar, hawa villain menyebalkan Dio Brando dan Zeke Yeager langsung terasa. Yap, suara Gojo dan Geto mungkin cukup sombong, selengean dan menyebalkan karena mereka berdua adalah yang terkuat. Tapi suara kesombongan Toji berbeda. Jika kalian pikir sikap Megumi yang sok cool sangat menyebalkan, yap, kenalin ini bapaknya yang beneran cool dan lebih menyebalkan. Tidak sabar menunggu episode 2-nya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.